Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah pergi ke Laut Timur untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari hiu setan. Lalu, dia juga sempat kembali ke benua tengah untuk memasuki pecahan gua surga langit berbintang. Ada beberapa hal baru yang Fang Yuan dapatkan di kehidupan kali ini. Mulai dari dia telah berhasil memperoleh Gu Immortal Pemikiran Bintang, sampai dia mendapatkan sebuah lagu dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Tentu lagu ini bukan lagu sembarangan, dan perannya juga luar biasa. Di part kali ini kita akan melihat salah satu peran dari lagu ini. Dan langsung saja kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 200. Sebelumnya, setelah Fang Yuan menyelesaikan urusannya, dia kembali ke Gunung Danghun. Dia masih memiliki waktu sebelum nanti dia harus pergi lagi menyerang tanah terberkati Yulu. Pada waktu ini, Fang Yuan berencana untuk membuat gerakan pembunuh yang mana inspirasinya dari apa yang sudah ia dapatkan selama dia melakukan eksplorasi di tanah terberkati Yulu. Tidak tanggung-tanggung, Fang Yuan menghabiskan 1 bulan penuh di ruang bawah tanah untuk menciptakan gerakan pembunuh medan perang abadi dengan bantuan cahaya kebijaksanaan. Dan Fang Yuan sendiri lalu memberi nama gerakan pembunuh medan perang ini dengan sebutan Medan Perang Bintang Jiwa, di mana medan perang ini menggunakan Gu Pembersih Jiwa, Gu Tanda Bintang, Gu Tembakan Bintang, Gu Cahaya Bintang, dan Gu Pemikiran Bintang sebagai intinya. Setelah memperoleh hasil yang luar biasa, Fang Yuan tentu sangat bersemangat. Dia berkata, "Cahaya kebijaksanaan memang benar-benar hebat. Jika aku harus menyimpulkan sendiri gerakan pembunuh ini, maka aku pasti membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun." Dan memang benar bahwa gerakan pembunuh satu ini memiliki koordinasi antar Gu yang sangat kompleks. Bahkan, untuk mengaktifkannya, Fang Yuan masih memerlukan waktu hingga beberapa menit. Namun, hal ini bukan masalah, apalagi untuk mengaktifkan gerakan pembunuh medan perang biasanya juga memang selalu memakan waktu karena jumlah Gu yang digunakan sangat banyak. Dan untuk sekarang, Fang Yuan sendiri sudah merasa puas dan dia merasa sudah selesai. Dia masih memiliki waktu yang tersisa, dan sekarang dia berencana untuk beralih ke rencana berikutnya. Nah, di sini sebenarnya Fang Yuan malah ingin mengabaikan tanah terberkati Yulu dan kesepakatannya dengan hiu setan. Nah, apa yang mau Fang Yuan lakukan? Semuanya berdasarkan kehidupan sebelumnya, di mana ketika itu Fang Yuan dipojokkan oleh He Loulan dengan bantuan Perilisan dan Huo Tianmo. Dan di kehidupan ini, Fang Yuan tidak mau membiarkan itu terjadi lagi. Maka, dia kali ini bertindak jauh lebih agresif. Sekarang aku harus menemui Huo Tianmo. Kalau aku tidak melakukannya, maka He Loulan dan Perilisan akan terus menyembunyikan keberadaannya sebagai Kartedrov. Sekarang aku harus mulai bergerak, kata Fang Yuan yang kemudian langsung kembali ke Laut Timur. Singkat cerita, Fang Yuan sekarang berada di wilayah laut yang sebelumnya daerah kekuasaan dari Bodan. Tapi saat ini Bodan telah diusir dari sana dan tempat ini menjadi wilayah kekuasaan dari Huo Tianmo. Fang Yuan sendiri perlahan melepaskan auranya, dan seketika dia langsung mendengar sebuah suara. "Siapa kau? Nyalimu sangat besar sampai kau berani mengganggu aku saat sedang memperbaikiku."
Seketika jantung Fang Yuan berdegup kencang saat merasakan aura dari Huo Tianmo. Kemudian Fang Yuan berkata, "Aku Fang Yuan. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Lady Huo Tianmo." Fang Yuan? Huo Tianmo bergumam dan matanya bersinar. Perlahan dia menunjukkan sosoknya. Sebenarnya, beberapa hari ini suasana hati dari Huo Tianmo sedang sangat baik. Karena setelah sekian lama, akhirnya sang adik yaitu Perilisan yang telah lama ngambek padanya akhirnya mengiriminya surat. Dalam surat itu, Perilisan menyebutkan juga tentang Fang Yuan yang menjadi teman dari He Laolan. Memikirkan semua itu, aura dari Huo Tianmo perlahan-lahan mulai melemah dan akhirnya Fang Yuan sekarang bisa bernafas dengan lega. "Oh, Fang Yuan, apa tujuanmu kemari? Dan apakah ini wujudmu yang sebenarnya?" kata Huo Tianmo. Saat ini memang Fang Yuan dalam wujud Chen Dao. Dia menggunakan wajah familiar. Mendengar pertanyaan itu, Fang Yuan lalu melepaskan penyamarannya dan kembali ke wujud Raja Zombie berlengan 6. Fang Yuan berkata, "Tentu saja aku menyamar. Di Laut Timur aku dikenal dengan nama Chen Dao, sang bintang kebijaksanaan." "Oh, menarik sekali. Tapi kau masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya. Apa tujuanmu kemari?" Mendengar itu Fang Yuan menyeringai. "Lady Huo Tianmo, sebelumnya aku telah melakukan beberapa penyelidikan dan aku menemukan keberadaanmu di sini. Maafkan atas kelancanganku, tapi aku ingin bertanya, apakah kau tertarik dengan tanah terberkati Yulu?" Mendengar itu, Huo Tianmo tersenyum. "Apa kau bisa menyimpulkan jawabanku?" Fang Yuan balik tersenyum. "Tentu saja. Jika kau tidak tertarik, maka aku tidak akan datang ke tempat ini." Lalu Huo Tianmo menjawab, "Maka aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Karena itu sekarang biarkan aku berasumsi bahwa sebenarnya kau juga sudah tahu tentang hubunganku dengan Perilisan ataupun He Laolan. Apakah semua informasi itu berasal dari tuanmu, Raja Sejati Gunung Ungu?" Fang Yuan tersenyum dan dia berkata, "Lady, jika hanya dari kekuatanku sendiri, apakah menurutmu aku bisa sampai sejauh ini?" Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan dari Huo Tianmo, melainkan meminta Huo Tianmo untuk menyimpulkan sendiri. Dan tentu saja Huo Tianmo menyeringai. Dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Setelah itu Fang Yuan melanjutkan, "Sekarang, jika kau setuju, maka aku akan membantumu untuk mendapatkan tanah terberkati Yulu. Namun, kau harus menyingkirkan Hiu Setan dan Subaiman. Aku tidak akan ikut campur." Huo Tianmo pun menyeringai. "Kau sungguh percaya diri, anak muda. Bukankah setidaknya kau harus menunjukkan kemampuanmu dulu sebelum meminta sesuatu?" Fang Yuan sendiri tahu bahwa semua akan berakhir seperti ini. Jadi dia dengan santai berkata, "Jika memang itu diperlukan, maka aku akan mengikuti apa yang menjadi permintaanmu." Huo Tianmo tertawa. Lalu dia berkata, "Aku suka anak muda yang bisa memahami situasinya dengan cepat. Kalau begitu, sekarang simpulkan apa yang sedang kupikirkan." Fang Yuan lalu menjawab, "Menyimpulkan apa yang sedang dipikirkan oleh ahli peringkat 8 itu adalah sesuatu yang mustahil untukku saat ini." Huo Tianmo lalu berkata, "Itukah alasan yang kau gunakan? Kalau begitu, akan kukatakan bahwa kau tidak memiliki kemampuan."
kata Huo Tianmo. Oh, Lady, kau terlalu terburu-buru. Memang bahwa menyimpulkan pikiran dari seorang Kui Mortal peringkat 8 itu sangatlah sulit. Tapi menyimpulkan apa yang sudah kau lakukan itu bukan masalah besar. Sebelumnya, aku melihat bahwa Lady telah membuat pengaturan untuk menyingkirkan hiu setan dan istrinya. Kau dengan sengaja menempatkan Bodan dan bahkan memberinya material abadi peringkat 8 untuk mencari masalah dengan mereka berdua. Bahkan jika masalah ini hanya masalah yang diada-ada, namun selama kau punya alasan, maka kau bisa menyingkirkan mereka berdua. Aku yakin itulah yang sedang kau rencanakan, kata Fang Yuan dengan tenang. Mendengar itu, tentu saja Huo Tianmo terkejut setengah mati. Bagaimanapun rencana ini hanya dia sendiri yang tahu. Bahkan Bodan pun tidak mungkin memikirkan semua ini. Namun, rupa-rupanya Fang Yuan dapat dengan santai menguraikan semua yang sudah ia rencanakan. Huo Tianmo lalu berkata, "Tidak heran kalau adik perempuanku begitu memujimu. Namun, aku masih tidak percaya. Apa yang kau katakan mungkin juga bagian dari perkataan tuanmu. Maka saat ini aku belum bisa mempercayaimu." Huo Tianmo segera mengelak dan membuat alasan. Fang Yuan tetap tenang dan berkata, "Baiklah, bahkan jika aku membantahnya pun kau tetap tidak akan percaya. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan berikutnya?" Huo Tianmo lalu menjawab, "Aku memiliki tempat untuk menguji kemampuanmu. Maka jangan melawan dan ikuti aku." Huo Tianmo kemudian mengeluarkan tangan api dan mencengkram tubuh Fang Yuan. Lalu keduanya melesat seperti meteor. Hanya dalam sekejap, akhirnya mereka berdua tiba di tempat di mana Huo Tianmo akan menguji Fang Yuan. Saat ini, di sana rupanya ada beberapa orang yang langsung menyambut mereka berdua. Tentu disclaimer dulu bahwa di sini Fang Yuan sudah kembali menggunakan wujud dari Chen Dao, sehingga semua orang mengenali Fang Yuan sebagai Chen Dao. Kemudian satu persatu orang-orang di sana mulai memperkenalkan diri. Ada yang berasal dari klan Song, ada yang berasal dari klan Cai, dan ada juga yang berasal dari klan Ruo. Ketiganya adalah perwakilan dari 3 klan tertinggi di Laut Timur. Ketiganya merupakan kekuatan super dari Laut Timur, dan tidak ada yang berani bertindak sembarangan di depan ketiga klan ini. Sementara untuk background dari tempat ini sendiri adalah dataran surga yang meningkat. Tempat ini dulu pernah disebut di lelang Qin Bai Sheng, yang mana di tempat ini terdapat warisan dari leluhur Tianan yang eksentrik. Ini juga menjadi alasan kenapa ketiga klan besar itu berada di sini. Mereka sedang mencoba memperebutkan warisan dari leluhur Tianan yang eksentrik. Namun, selama proses itu rupanya mereka masih tetap terhambat, karena formasi yang memiliki tanda dao luar angkasa yang terus berubah-ubah, di mana hal itu membuat kemacetan dalam kemajuan mereka. Sementara itu, Huo Tianmo, dia adalah seorang dari aliansi zombie. Dia cukup dihormati, maka ketiga klan ini memperlakukan dia dengan baik. Bahkan, kali ini Huo Tianmo juga meminta izin untuk mencoba melewati formasi ini, dan tidak ada satupun dari ketiga klan besar yang ada di sana yang mencoba menghentikan Huo Tianmo. Lagi pula permintaannya hanya meminta izin untuk mencoba melewati formasi, bukan untuk memiliki warisan yang ada di sana. Ya, setelah mendapatkan izin dari ketiga klan itu,
Maka kemudian Fang Yuan dipersilahkan, dan dia tidak keberatan sama sekali. Dia malah maju tanpa terlihat ragu sedikit pun. Fang Yuan sendiri bisa melihat bahwa sebenarnya warisan dari leluhur Tiannan itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun untuk mencapai tempat itu, sungguh itu bukanlah hal yang mudah, karena tempat ini dipenuhi dengan tanda dao luar angkasa yang terus berubah-ubah. Ada banyak master Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan yang mencoba untuk memasuki tempat ini, namun pada akhirnya mereka terjebak dan mengalami kemacetan. Bahkan saat ini juga terlihat beberapa orang yang masih tertahan di depan di dalam formasi. Sementara untuk yang paling dekat dengan warisan, orang itu berjarak kira-kira 100 langkah dari titik warisan. Jadi masih cukup jauh perjalanannya. Kini Fang Yuan mulai melangkah memasuki formasi. Sementara itu orang-orang lain tampak memperhatikan Fang Yuan. Bahkan beberapa dari mereka mulai membicarakan tentang Fang Yuan. Terlebih saat ini dengan efek wajah familiar, banyak orang yang memiliki penilaian tinggi terhadap Fang Yuan. Nah, kebetulan di tempat ini juga ada Song Yixi. Dia adalah orang yang pernah Fang Yuan intip di kehidupan sebelumnya. Kali ini, dia datang atas nama klan untuk melihat kemajuan mereka. Selain itu, Song Yixi juga melihat Fang Yuan dengan penuh rasa penasaran. Apalagi, dia sebelumnya pernah mendengar rumor kalau Fang Yuan telah membongkar rahasia dari hiu setan yang sebelumnya dijaga oleh pamannya Song Jiadan, salah satu dari 3 master tertinggi dari jalur kebijaksanaan. Salah satu dari 3 master jalur kebijaksanaan tertinggi di Laut Timur. Karena itu, penilaian dari Song Yixi pada Fang Yuan tentu menjadi sangat tinggi. Memang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kali ini, Fang Yuan tidak menggunakan Song Yixi untuk menjalin hubungan dengan hiu setan. Karena memang Fang Yuan sendiri merasa tidak perlu lagi bergabung dengan aliansi Laut Timur. Tentu saja imbasnya, klan Li, yang mana seharusnya nanti melahirkan pasangan dari Song Yixi, itu masih ada sampai sekarang. Alur dari Laut Timur masih tetap pada jalur semula tanpa perubahan. Sementara itu, saat ini Fang Yuan sudah berjalan sejauh 6 langkah dari pintu masuk formasi. Dia masih bisa merasakan bahwa memang dataran surga yang meningkat itu tidaklah sederhana. Dia bisa melihat adanya perubahan tanda jalur ruang angkasa yang terus terjadi setiap saat. Meskipun dari luar dataran surga yang meningkat terlihat begitu aman, namun sebenarnya jebakan ada di mana-mana. Jika salah melangkah, maka jiwa Fang Yuan akan terluka. Bahkan yang terburuk, jiwanya bisa saja hancur. Karena itu, Fang Yuan melangkah dengan hati-hati dan dia tidak berani ceroboh. Setelah 11 langkah, Fang Yuan berhenti. Dia mengamati tanda dao luar angkasa yang ada di sekitarnya. Untuk saat ini, Fang Yuan berada pada jarak 300 langkah dari warisan leluhur Tiannan. Pada titik ini, Fang Yuan sendiri sudah mulai menyusul salah satu dari Gu Immortal yang sudah pergi terlebih dahulu. Gu Immortal itu berasal dari klan Ruo. Dia terkejut dan malu ketika melihat Fang Yuan yang bisa mencapai titik di mana dia berada. Padahal dia sudah tertahan di sana selama beberapa hari. Sementara Fang Yuan sendiri bisa menyusulnya hanya dalam beberapa saat. Namun Fang Yuan tidak peduli dengan orang itu. Dia kembali menyimpulkan lagi, lalu perlahan mulai maju. Fang Yuan mengulangi proses ini berulang kali. Dalam pikiran Fang Yuan, dia berpikir,
Aku perlu menunjukkan nilaiku, sehingga aku bisa berpartisipasi dalam penyerangan tanah terberkati Yulu berikutnya di bawah Huo Tianmo. Selain itu, dengan ini, sepertinya reputasi dari bintang kebijaksanaan yang kugunakan juga akan sangat terkenal di Laut Timur. Fang Yuan melanjutkan langkahnya, dan hanya dalam beberapa menit, Fang Yuan sudah menyusul Master Gu yang kedua. Orang ini dari klan Cai. Tentu orang-orang yang melihat Fang Yuan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa julukan bintang kebijaksanaan bukan hanya isapan jempol. Sementara Huo Tianmo sendiri tampak bersemangat. Melihat Fang Yuan bisa melangkah sampai sejauh ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan kualitasnya dalam jalur kebijaksanaan. Huo Tianmo bergumam dalam hati. Bukankah anak ini belum lama naik ke ranah immortal? Bahkan dari yang ku dengar, dia seharusnya mengembangkan jalur kekuatan. Namun, rupa-rupanya pencapaiannya pada jalur kebijaksanaan juga setinggi ini. Apakah semua ini adalah pengaturan dari Raja Sejati Gunung Ungu? Huo Tianmo bertanya-tanya. Namun, di saat yang sama, dia mendapatkan jawaban bahwa Fang Yuan memang ternyata memiliki kemampuan yang mumpuni. Artinya, dia tidak perlu ragu lagi untuk mempekerjakan Fang Yuan. Sementara itu sekarang Fang Yuan hanya tinggal sekitar 50 langkah dari warisan Tianan. Dia sudah menjadi yang terdepan dari ketiga sekte besar yang sudah pergi lebih dahulu. Untuk sekarang, Fang Yuan sendiri merasa bahwa akan sangat luar biasa kalau dia bisa mendapatkan warisan dari leluhur Tianan. Namun, dia juga bukan orang bodoh. Jika sampai dia mengambil warisan ini, maka ketiga klan besar dari Laut Timur akan menjadi musuhnya. Bahkan dengan bantuan kekuatan Huo Tianmo pun, dia tetap tidak akan bisa bertahan. Lalu Fang Yuan segera kembali ke sisi Huo Tianmo, dan kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Huo Tianmo setuju dengan keputusan dari Fang Yuan. Lagi pula sejak awal, dia hanya ingin menguji kemampuan Fang Yuan. Dan sekarang dia sudah puas, maka Huo Tianmo sudah tidak lagi punya alasan untuk tetap tinggal di sana. Setelah kepergian mereka, berita tentang apa yang dilakukan Fang Yuan menjadi buah bibir banyak orang. Song Yixi salah satunya. Dia segera kembali dan melaporkan apa yang terjadi pada kakeknya. Dan karena hal itu, dia juga langsung diutus oleh kakeknya untuk menemui Song Jiadan. Song Yixi melaksanakan tugasnya dan langsung menyampaikan pesan dari kakeknya untuk segera menyimpulkan keberadaan dari Fang Yuan, ataupun latar belakang dari Fang Yuan. Namun hasilnya sama seperti di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Lagi-lagi Song Jiadan gagal menyimpulkan Fang Yuan. Karena setelah Fang Yuan pergi bersama Huo Tianmo, dia memisahkan diri dan kembali ke Gunung Danghun. Sementara Huo Tianmo memiliki tugas untuk membereskan urusannya dengan Hiu Setan sesuai dengan perjanjian yang sudah dia buat dengan Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan tidak ada lagi di Laut Timur, dan ini menjadi alasan kenapa Song Jiadan gagal untuk melakukan deduksi pada Fang Yuan. Karena hal ini, Fang Yuan menjadi sosok yang sangat misterius bagi klan Song. Dan sekarang kita akan kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan mengisi waktu luangnya sambil menunggu berita dari Huo Tianmo dengan menyempurnakan gerakan pembunuh yang sempat ia pikirkan. Dengan menggunakan bantuan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan berhasil membuat gerakan pembunuh penyembunyian kabut bintang. Penyembunyian kabut bintang sendiri memiliki kemampuan seperti perisai di sekitar tubuh Fang Yuan. Fungsinya bukan untuk bertahan dari serangan,
melainkan untuk bertahan dari deduksi yang biasanya dilakukan oleh ahli dari jalur kebijaksanaan. Dengan kabut ini, Fang Yuan bisa menjadi lebih aman dan bisa menghindari deduksi dari ahli peringkat 6 ke bawah. Kabut ini baru akan hancur kalau misalnya yang melakukan deduksi itu ada di peringkat 7 atau peringkat 8. Namun, kalaupun sampai perisai ini dihancurkan, maka Fang Yuan akan mendapatkan sebuah alarm atau tanda yang mana dia akan langsung tahu kalau dia sedang dideduksi oleh orang lain. Maka Fang Yuan bisa mempersiapkan diri dan melakukan tindak pencegahan sebelum hal buruk terjadi. Sejak awal, Fang Yuan memang adalah orang yang sangat berhati-hati. Jadi, dia selalu menyiapkan langkah yang ia ambil dengan teliti. Lalu sekarang, hari-hari pun berlalu. Singkat cerita, Huo Tianmo akhirnya menyelesaikan urusannya dengan hiu setan, dan dia berhasil menyingkirkan hiu setan dan istrinya menggunakan bodan, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Karena itu sekarang hak untuk menjelajahi tanah terberkati Yulu jatuh pada Huo Tianmo. Tidak lama setelah itu, invasi ke tanah terberkati Yulu pun dilanjutkan, dan pemimpin dari ekspedisi ini tentunya adalah Huo Tianmo, yang mana dibantu oleh Fang Yuan. Sama seperti sebelumnya, Fang Yuan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian berhasil menyelesaikan gerakan pembunuh medan perang prajurit tidak bergerak. Tapi pada akhirnya, Fang Yuan tetap berhasil menaklukkan tanah terberkati Yulu. Dan setelah keberhasilan ini, Fang Yuan lalu mendapatkan hadiah dari Huo Tianmo. Dan setelah transaksi itu selesai, Fang Yuan lalu pergi ke tanah terberkati bentuk bintang lagi. Setelah tiba di tanah terberkati bentuk bintang, Fang Yuan kali ini langsung berkonsentrasi untuk kemudian menyempurnakan Gu Upaya sekuat tenaga peringkat 6. Fang Yuan sendiri sudah mengumpulkan material abadinya, dan dia juga memiliki resepnya dari Langya di kehidupan sebelumnya. Maka di kehidupan ini sebenarnya Fang Yuan tidak perlu lagi meminta resep itu. Dan karena semuanya sudah siap, Fang Yuan berencana untuk menyempurnakan Gu Upaya sekuat tenaga peringkat 6. Nah, sebenarnya ini juga menjadi alasan kenapa Fang Yuan setelah menyelesaikan tugasnya dengan Huo Tianmo langsung pergi ke tanah terberkati bentuk bintang. Karena tanah terberkati bentuk bintang ini adalah tempat yang aman untuk Fang Yuan dan juga tenang. Karena itu, tempat ini sangat cocok untuk melakukan penyempurnaan. Namun, sayang seribu sayang, penyempurnaan kali ini tidak berjalan mulus, dan pada akhirnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Fang Yuan menghela nafas panjang setelah melihat semua ini dan menenangkan pikirannya. Ya, Fang Yuan adalah orang yang paling tahu kalau penyempurnaan Gu Immortal itu memang sangat sulit. Maka dia sendiri tidak terlalu merasa kecewa. Setelah itu, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dan saat malam tiba, Fang Yuan kembali menggunakan Gu Perjalanan Abadi menuju perbatasan selatan. Kali ini, Fang Yuan terbang menuju awan. Lalu dari balik awan, dia menggunakan Gu Immortal yang baru ia dapatkan sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tanah terberkati Yulu. Gu yang baru Fang Yuan dapatkan adalah Gu Mata Bintang. Gu Mata Bintang sendiri adalah jenis Gu investigasi yang membuat dia mampu memanfaatkan cahaya bintang untuk kemudian mendapatkan informasi dalam jangkauan yang sangat luas. Setelah melihat kemampuan dari Gu Mata Bintang ini, Fang Yuan memiliki ide kasar untuk menggabungkannya dengan Gu Perjalanan Abadi. Melalui Gu Mata Bintang, dia bisa mendapatkan banyak gambaran dari suatu wilayah, dan kemudian dia bisa menggunakan Gu Perjalanan Abadi untuk melakukan perpindahan dalam waktu singkat.
Ya, hal ini mungkin nanti akan menjadi seperti teleportasi instan. Dan tentu saja kalau ini sampai berhasil, maka itu akan sangat bermanfaat untuk Fang Yuan. Meskipun di saat yang sama Fang Yuan tahu bahwa pengeluaran esensi abadinya juga pasti akan meningkat dengan signifikan. Ya, sekarang Fang Yuan sudah naik lagi satu tahap. Dia meningkatkan kekuatannya. Tapi ini belum selesai. Sekarang Fang Yuan harus mulai memikirkan persiapan untuk penaklukan lembah Luopo. Fang Yuan segera membuat rencana dan kemudian menghubungi Tai Baiyun Seng untuk kemudian membuat beberapa pengaturan. Dan setelah itu waktu berputar dengan cepat. Beberapa hari pun berlalu. Dua sosok muncul dari lembah Luopo. Rupanya saat ini Fang Yuan sudah ada di sana dan dia bisa mengenali dua sosok yang keluar itu. Yang pertama adalah zombie abadi kecemerlangan petir yang membara. Dan yang lain adalah He Cheng. Rupanya tindakan Fang Yuan yang membunuh Sue Songxi membawa sedikit perubahan di sini. Dimana kalau di kehidupan sebelumnya zombie abadi melarikan diri seorang diri, sementara He Cheng dia juga berhasil melarikan diri, namun dia melarikan diri dengan menyelinap, tidak pergi bersama zombie abadi seperti sekarang. Tapi secara keseluruhan, situasi di sana tidak jauh berbeda, karena memang penentu dalam pertempuran 100 hari itu adalah pertarungan antara Feng Jiuge dan Qin Baiseng. Memikirkan ini, Fang Yuan dengan segera mengejar zombie abadi itu. Sementara, He Cheng rupanya berlari ke arah yang lain. Jadi, Fang Yuan kemudian meminta Zhao Zong untuk membuntutinya. Kemudian, tiba-tiba zombie abadi itu merasakan aura Gui Mortal yang ada di depan. Dia berseru, "Siapa di sana?" Rupa-rupanya Tai Baiyun Seng muncul di sana. Dia sudah disiapkan oleh Fang Yuan untuk menunggu di sana. Tai Baiyun Seng berkata, "Akhirnya kau di sini. Sudah saatnya kau mati." Cih, hanya seorang Gui Mortal peringkat 6, namun kau berani sesumbar di hadapanku. Zombie abadi itu kini dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia langsung melesat dan menyerang ke arah Tai Baiyun Seng. Dengan satu pukulan, tubuh Tai Baiyun Seng pun langsung hancur dan kemudian perlahan menghilang. Ini ilusi. Zombie abadi itu terkejut ketika melihat tubuh Tai Baiyun Seng menghilang. Sialan, hanya peringkat 6 namun berani menghadangku, bahkan bermain trik di depanku. Zombie abadi itu menggertakkan gigi. Lalu, saat zombie abadi itu hendak mengejar Tai Baiyun Seng, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di kepalanya. Tunggu, ahli peringkat 6 ini jangan-jangan hanya jebakan. Zombie abadi itu memang tidak bodoh. Meskipun dia tidak tahu jebakan apa yang sedang menunggunya, namun dia tahu bahwa dia akan dalam masalah kalau sampai mengikuti Tai Baiyun Seng. Maka zombie abadi itu segera berbelok dan mencoba untuk melarikan diri. Sialan, zombie abadi ini tidak bodoh, gumam Fang Yuan yang mengikutinya dari belakang. Lalu kemudian Fang Yuan dengan cepat berubah wujud menjadi Feng Jiuge untuk menggiring zombie abadi itu masuk ke dalam perangkap. Jadi sebenarnya Fang Yuan sudah mempersiapkan gerakan pembunuh medan perang bintang jiwa. Karena itu, dia dengan sengaja ingin memancing zombie abadi masuk ke dalam area medan perang ini. Setelah itu Fang Yuan pun berseru, "Jangan pikir kau bisa lari." Zombie abadi itu menengok ke belakang karena dia merasa mengenal suara ini. Dan rupa-rupanya di belakang sana saat ini Fang Yuan sudah berubah menjadi Feng Jiuge. Apa? Feng Jiuge di sini? Bagaimana bisa dia keluar?
zombie abadi itu menjadi panik dan mencoba menghindar. Dia kembali bergerak menuju jebakan Fang Yuan. Fang Yuan pun terus mengejar zombie abadi itu sambil mengarahkannya ke dalam perangkap. Namun tiba-tiba, zombie abadi itu berhenti. Pada dasarnya, zombie abadi ini tidaklah bodoh, dan dia dengan cepat menemukan keanehan dalam situasi ini. Tunggu, apa benar orang yang mengejarku adalah Feng Jiuge? Mengapa dia bergerak jauh lebih lambat daripada biasanya? Gumam zombie abadi itu sembari melihat ke belakang. Dia kemudian menggunakan metode investigasi miliknya. Dan setelah selesai, dia sadar bahwa memang dari segi kemampuan, wajah familiar itu tidak bisa meniru. Sama seperti Fang Yuan tidak bisa meniru kekuatan dari Feng Jiuge. Namun kalau bicara tentang penampilan dan aura, maka orang lain tidak akan bisa membedakannya. Bahkan ahli peringkat 8 pun akan tertipu olehnya. Setelah menggunakan metode investigasi itu, zombie abadi ini merasa bahwa memang orang yang mengejarnya adalah Feng Jiuge. Sialan, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan. Tapi jangan coba-coba kau menipuku. Tiba-tiba zombie itu menggertakkan gigi. Dia tetap merasa bahwa yang mengejarnya bukanlah Feng Jiuge. Dia lalu berbalik dan menyerang ke arah Fang Yuan. Melihat hal ini, tentu saja Fang Yuan terkejut dalam hati. Dia tidak akan bisa bertahan dari serangan zombie abadi ini. Namun sekarang situasinya tidak mendukung. Fang Yuan tidak kehabisan akal. Fang Yuan kemudian terlihat menyeringai. "Kau masuk jebakanku," kata Fang Yuan dengan penuh percaya diri. Dan melihat ini, zombie abadi yang sebelumnya bergerak ke arah Fang Yuan terkejut, jantungnya berdegup kencang. Dengan segera, zombie abadi itu berpikir bahwa Feng Jiuge rupa-rupanya melambat dengan tujuan untuk menipunya. Sehingga ketika dia menyerang Feng Jiuge, maka dia akan tertangkap. Memikirkan hal ini, zombie abadi itu langsung panik dan segera berbelok untuk melarikan diri. Melihat zombie abadi itu pergi, dalam hati Fang Yuan menghela nafas lega. Karena kalau dia harus berhadapan dengan zombie abadi itu, maka semuanya akan menjadi sulit. Meskipun pada akhirnya sayang sekali bahwa zombie abadi itu tidak lari ke arah jebakan yang sudah disiapkan. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menyerah tentang zombie abadi ini. Sekarang Fang Yuan tampak menghela nafas. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain melepaskan zombie abadi ini. Namun, jika ikan besar sudah terlepas, maka jangan sampai kita melepaskan ikan yang kecil. Fang Yuan segera beralih. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Fang Yuan telah menempatkan Zhao Zong untuk membuntuti He Cheng. Dan singkat cerita, He Cheng pun terkejar dan dia jauh lebih mudah ditipu daripada zombie abadi tadi. Saat Fang Yuan mengambil wujud dari Feng Jiuge, He Cheng ketakutan setengah mati dan secara tidak sadar masuk ke dalam gerakan pembunuh medan perang bintang jiwa. Fang Yuan mengaktifkan medan perang bintang jiwa dan kemudian mengurung He Cheng. Bahkan, jika He Cheng adalah seorang Ku Immortal peringkat 7, namun di dalam medan perang bintang jiwa, dia tidak bisa berkutik. He Cheng terlihat menyedihkan dan jiwanya kini terus ditekan. Dia tidak bisa melakukan apapun selain pada akhirnya menyerah. Kali ini, Fang Yuan tidak mengambil nyawa He Cheng, melainkan dia menangkapnya hidup-hidup. Dengan membiarkan He Cheng hidup, Fang Yuan bisa mendapatkan jauh lebih banyak keuntungan. Paling tidak, kalau Fang Yuan sudah tidak memerlukan He Cheng lagi, nanti dia bisa menjualnya ke He Loulan untuk mendapatkan harga yang tinggi. Namun sebelum itu, jelas Fang Yuan terlebih dahulu melakukan pencarian jiwa pada He Cheng.
Lagi pula, memang pengalaman yang dimiliki oleh He Cheng itu sangatlah berharga. Meskipun di kehidupan sebelumnya He Laolan sempat mengatakan beberapa temuan di dalam ingatan He Cheng, namun melakukan pencarian dengan tangan sendiri itu memiliki keuntungan yang lebih banyak. Informasinya menjadi jauh lebih detail dan tidak ada yang disembunyikan. Setelah menangkap He Cheng, Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun dan menyerahkannya pada roh tanah untuk dimasukkan ke penjara bawah tanah. Dia juga terus mengamati keadaan yang ada di lembah Luopo serta dataran utara. Lagi pula memang target utama Fang Yuan adalah lembah Luopo. Jika dia bisa mendapatkan lembah Luopo, maka kultivasinya pasti akan meningkat dengan signifikan. Kemudian setelah itu, Fang Yuan mulai melakukan pencarian jiwa pada He Cheng. Dari sanalah Fang Yuan tahu bahwa pada akhirnya Sui Zongxi tetap mati di lembah Luopo. Lalu kemudian untuk situasi pertarungan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya Feng Jiuge tetap terjebak oleh pengaturan dari Qin Bai Sheng. Lalu sekarang lembah Luopo telah diambil oleh orang-orang dari benua tengah. Aku harus menunggu untuk beberapa waktu sebelum kemudian pergi, kata Fang Yuan. Fang Yuan kemudian menunggu dengan sabar. Sembari dia terus mengupdate informasi yang ada di dataran utara. Semuanya sama seperti di kehidupan sebelumnya, bahwa setelah zombie abadi kecemerlangan petir yang berkorbar itu melarikan diri, dia kembali ke pemakaman dari aliansi zombie dataran utara. Kemudian, di sana dia bertemu dengan leluhur Suehu dan berakhir ditangkap oleh leluhur Suehu. Akibat pertempuran mereka, kota aliran kegelapan pun menjadi sangat kacau dan beritanya akhirnya sampai ke Laut Timur. Fang Yuan sendiri merasa sedikit kecewa tentang hal ini. Namun karena tidak ada yang bisa dia lakukan, maka ya sudah. Sebenarnya, Fang Yuan sendiri ingin menangkap zombie abadi untuk menghindari kejadian ini. Namun pada akhirnya, semua tetap terjadi seperti di kehidupan sebelumnya. Zombie abadi itu ditangkap oleh leluhur Suehu dan menimbulkan kekacauan. Pada akhirnya, Wu Tianmo pun diutus kembali ke dataran utara. Sekarang, yang bisa Fang Yuan lakukan adalah menyiapkan langkah berikutnya. Dia segera menghubungi Wu Tianmo. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan deduksi tentang masalah ini. Dan kemudian dia memberikan sebuah rencana pada Wu Tianmo. Dan mendengar semua rencana itu, dia pun tampak sangat puas. Padahal sebenarnya rencana itu adalah rencana yang dibuat oleh Wu Tianmo sendiri di kehidupan sebelumnya. Namun, karena Fang Yuan mengusulkan ini sekarang, maka haknya menjadi hak milik Fang Yuan. Dan karena itu Fang Yuan pun mendapatkan manfaat. Atas idenya yang brilian, Fang Yuan kemudian diberi tubuh zombie abadi yang memiliki bukaan dari jalur kekuatan. Dan karena itu, Fang Yuan pun kembali mendapatkan keuntungan. Lalu setelah itu, waktu kembali berlalu dengan cepat. Fang Yuan melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan menemukan bahwa para Ku Immortal dari benua tengah telah meninggalkan dataran utara. Fang Yuan tidak membuang waktu lagi. Sudah saatnya mengambil lembah Luopo, katanya. Setelah itu, Fang Yuan kembali membawa Tai Baiyunseng dan Zhao Zong menuju ke lembah Luopo. Sesampainya di sana, Fang Yuan langsung mengutus Zhao Zong dan Tai Baiyunseng untuk berjaga di kejauhan, sementara dia sendiri bersiap untuk memindahkan lembah Luopo. Namun, sebelum Fang Yuan memulai, tiba-tiba dari dalam benaknya, dia kembali mengingat lagu yang dinyanyikan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang. Anehnya, dari bait pertama, Fang Yuan kali ini seolah-olah bisa memahaminya. Entah bagaimana,
Tapi Fang Yuan seperti mendapatkan informasi yang langsung masuk ke dalam kepalanya. Dia tahu bahwa warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri tersembunyi di lembah ini. Dan memikirkan hal itu tentu Fang Yuan sangat tertarik. Namun di saat yang sama, Fang Yuan sendiri juga curiga. Tunggu, apa ini adalah bagian dari jebakan yang ditinggalkan orang-orang dari benua tengah? Atau ini adalah kemampuan dari jalur kebijaksanaan yang mampu mempengaruhi rasionalitas musuh? Fang Yuan tampak berpikir dan dia kemudian memeriksa seluruh tubuh serta lingkungan yang ada di sekitar. Namun pada akhirnya Fang Yuan tidak menemukan keanehan apapun. Fang Yuan sendiri semakin penasaran. Dia merasa kalau informasi ini sangat akurat. Namun bagaimana bisa dia seyakin itu dan tidak memiliki kecurigaan? Fang Yuan lalu berkata, "Kalau dipikir lagi, aku memiliki tingkat Grandmaster dari jalur kebijaksanaan. Maka seharusnya orang di tingkatan yang sama atau lebih rendah dariku tidak akan bisa mempengaruhiku. Maka kalau begitu, sekarang aku hanya perlu mengujinya sendiri. Aku hanya harus memverifikasi dengan tanganku ini." Fang Yuan sudah membulatkan tekadnya dan mengambil keputusan. Dia lalu masuk semakin dalam ke lembah Luopo. Setelah beberapa saat, entah mengapa Fang Yuan seperti memiliki feeling bahwa di sana adalah tempat yang sedang ia tuju. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Namun tiba-tiba dia seperti mendapatkan dorongan untuk menggunakan gu pintu terbuka, yang mana itu pernah ia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan pun segera menggunakan gu pintu terbuka, lalu kemudian pintu cahaya terbentuk di depan Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ragu langsung melangkahkan kakinya dan memasuki pintu itu. Kemudian, pemandangan yang ada di depannya seketika berubah, dan dia benar-benar terkejut ketika melihat apa yang ada di sana. Karena saat ini di depannya ada 9 angin asimilasi. Sialan, aku tidak menyangka kalau aku harus berhadapan dengan angin asimilasi. Haruskah aku mundur sekarang? Kata Fang Yuan. Tapi dorongan dalam dirinya menolak ide itu. Tunggu. Fang Yuan pun tiba-tiba merasa bahwa angin asimilasi ini tidak berbahaya baginya. Bahkan seolah-olah ada dorongan kalau Fang Yuan bisa menghilangkan angin asimilasi ini. Lalu pada akhirnya Fang Yuan bisa mewarisi warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Dia memikirkan itu seolah ada orang yang mengatakan semuanya pada dirinya. Fang Yuan lalu kemudian memberanikan diri dan mendekati salah satu angin asimilasi yang ada di dekat sana. Angin itu menyerupai puting beliung, yang mana semuanya bergerak menuju pusat angin asimilasi yang bentuknya seperti tornado. Jadi memang ada angin asimilasi yang kecil dan besar. Melihat angin asimilasi yang kecil itu, Fang Yuan lalu mengulurkan tangannya. Dan dia benar-benar terkejut karena angin asimilasi yang ia sentuh seketika menghilang. Fang Yuan lalu bergegas ke tengah dan menyingkirkan setiap angin asimilasi. Sampai pada akhirnya yang tersisa adalah angin asimilasi terbesar yang berada di bagian tengah tempat itu. Sama seperti sebelumnya, Fang Yuan mengulurkan tangannya. Lalu angin itu terurai dan mulai menghilang. Namun rupanya pada angin asimilasi yang terakhir ini ada seseorang yang sedang berlutut. Dan sebelum Fang Yuan mendekati orang itu, dia tiba-tiba melesat dan menuju ke pintu masuk. Fang Yuan sendiri terkejut.
Matanya bahkan hampir tidak bisa mengikuti gerakan orang itu. Dan di saat dia menoleh ke arah pintu masuk, dia bisa melihat orang itu dengan jauh lebih jelas. Rupanya, orang itu adalah Feng Jiuge. Dan karena itu Fang Yuan pun terkejut. Kenapa Feng Jiuge ada di sini? Pikirnya dalam hati. Sementara Feng Jiuge sendiri tidak langsung pergi. Dia berkata di depan pintu masuk, "Fang Yuan, aku tidak menyangka bahwa kau adalah iblis dari dunia lain. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga rahasia ini untukmu. Hari ini kau telah menyelamatkanku, maka di masa depan aku akan menyelamatkanmu. Sekarang aku akan pergi, dan kau akan menjadi yang terakhir di tempat ini untuk mewarisi warisan dari yang mulia iblis surga pencuri. Kalau begitu, maka sampai jumpa lagi. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Feng Jiuge keluar dari pintu masuk dan menghilang. Sementara Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Lalu sebuah suara terdengar. "Kau dan aku adalah sama. Kita adalah orang yang menyedihkan dan tidak bisa kembali ke rumah." Nama asliku Ben Jaesun. Orang-orang di dunia ini memanggilku dengan sebutan yang mulia iblis surga pencuri. Padahal sebenarnya aku hanyalah seorang gelandangan yang ingin kembali ke rumah. Dunia ini benar-benar luas, namun semua justru terasa seperti sangkar keputusasaan. Karena kau senasib denganku, maka aku akan memberimu hadiah. Aku yakin ini pasti akan membantumu di masa depan. Terimalah gerakan pembunuh penyembunyian hantu. Seketika cahaya yang menyilaukan menyinari tubuh Fang Yuan dan masuk ke dalam tubuhnya. Fang Yuan terdiam sesaat. Hari ini dia benar-benar mendapatkan banyak kejutan. Siapa yang menyangka kalau dirinya adalah seorang manusia dari dunia lain? Ya, walaupun sebenarnya Fang Yuan berasal dari dunia ini. Hanya saja Fang Yuan telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dan itu membuat jiwanya menjadi jiwa dari manusia dunia lain. Kalau orang mengatakan bahwa ada dunia yang disebut dengan dunia paralel, di mana dunia itu terbentuk karena percabangan keputusan yang dibuat. Nah, mungkin yang Fang Yuan lakukan sebenarnya mirip seperti itu, di mana pada percabangan titik dia mati, dia berpindah ke titik di mana percabangan sebelumnya dibuat dan masuk ke dunia paralel yang lain. Karena itu mungkin Fang Yuan pada akhirnya disebut sebagai manusia dari dunia lain. Karena di dunia sebelumnya, dia seharusnya sudah mati. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi Fang Yuan, dan bahkan dia juga masih belum melihat warisan apa yang sebenarnya dia dapatkan. Tapi waktunya tidak banyak. "Aku harus segera bergegas," kata Fang Yuan. Lalu dia segera keluar dari pintu masuk dan menutupnya. Fang Yuan muncul kembali di dunia luar, dan kali ini dia langsung menggunakan wujud Feng Jiuge. Dia tahu bahwa dia harus menyamar. Ini adalah tindakan antisipasi pada situasi yang tidak terduga. Lalu Fang Yuan mulai naik ke langit, dan dia mulai memindahkan lembah Luopo ke dalam apertur miliknya. Sementara itu, di kejauhan, rupanya memang ada orang yang bertugas untuk mengawasi lembah Luopo. Orang itu adalah Hui Fengzi, yang mana kali ini dia menjadi bawahan para ahli dari benua tengah. Tentu ada beberapa pengaturan yang ditinggalkan di tubuh Hui Fengzi, maka dia tidak bisa melanggar tugas yang diberikan. Jadi memang Hui Fengzi ditempatkan di sini untuk mengawasi lembah Luopo dan melaporkannya pada 10 sekte kuno ataupun pada Pangeran Fengxian. Saat ini, yang membuat dia sangat terkejut adalah dia melihat Feng Jiuge yang mengambil lembah Luopo.
Melihat hal itu, Hui Fengxi segera mendekati Fang Yuan yang saat ini dalam wujud Feng Jiuge. Dia pun memberi salam. "Bawahan memberi salam pada Tuan Feng Jiuge," kata Hui Fengxi. Fang Yuan menoleh dan berkata, "Bagus kau ada di sini. Sekarang berjagalah. Jangan sampai ada lalat yang mencoba masuk saat aku mengambil lembah Luobo," kata Fang Yuan yang langsung memanfaatkan kondisi ini. Meskipun sebenarnya dia terkejut dengan kemunculan Hui Fengxi, namun dia tidak menunjukkannya dan langsung memanfaatkan situasi ini. "Baik Tuan," kata Hui Fengxi yang segera berjaga. Sekarang, Fang Yuan sendiri justru malah mendapatkan pengawal dalam proses pengambilan lembah Luobo. Setelah proses pemindahan itu selesai, Fang Yuan lalu menyelinap dan meninggalkan Hui Fengxi tanpa dia sadari. Fang Yuan sekarang kembali menuju tanah terberkati bentuk bintang. Tak lupa dia juga mengembalikan Zhao Zong dan Tai Baiyunseng ke Gunung Danghun. Setelah kepergian Fang Yuan, tentu Hui Fengxi mencari-cari keberadaan Feng Jiuge, namun tidak bisa menemukannya. Dalam kebingungannya, Hui Fengxi lalu memberikan informasi itu kepada Pangeran Fengxian. Nah, begitulah akhir cerita hari ini. Di akhir cerita kita tahu bahwa Fang Yuan berhasil mendapatkan lembah Luobo dan juga warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Nah, kemudian apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian, terima kasih, dan see you again di next video. Bye.